kota ini, kamu bisa temukan 20 patung Anpaman dan karakter lainnya dari serial itu yang tersebar di lokasi-lokasi strategis seperti stasiun, tempat perbelanjaan, dan yang satu ini di bawah jam Harimau Yabashi. Apa hari ini kita bakal berburu ke 20 patung Anpaman tersebut? Lain kali aja deh. Sesuai thumbnail, hari ini saya bakal menuju ke kastil. Sebuah kastil di kota Kochi. Seperti video sebelumnya tentang Sakae Minato dan Shigege no Kitaro, dibangunnya patung Anpanman juga untuk menghargai putra daerah mereka, Takashi Yarase, sebagai kreator Anpanman, meskipun caranya agak berbeda. Ini dia satu lagi Anpanman yang bisa saya temui. Sebelumnya ada di seberang jam sana, dan ini di seberangnya, jadi seberang-seberangan. Saya yakin mungkin sisanya ada di sekitaran sini aja. Kebetulan tepat pukul 3 jam Harimau Yabashinya berbunyi. Tidak hanya berbunyi, tapi jam Harimau Yabashi juga menampilkan diorama bergerak seperti animasi. Kisah tentang legenda jembatan merah Harimau Yabashi. Nah, ini dia jembatan legendanya. Latar dari kisah cinta terlarang antara seorang biksu dari kuil Godaisan dengan seorang perempuan bernama Auma. Jembatan ini kini menjadi ikon wisata romantis. Meski lokasi aslinya telah berubah, jadi jembatan yang sekarang ini hanya replika, tapi tetap dipertahankan keindahannya dan nilai sejarahnya. Musik dari jam Harimau Yabashi masih terus terdengar. Saya tungguin gak selesai-selesai, padahal udah lebih dari 7 menit. Lama banget. Dari Harimau Yabashi menuju ke Kochi Castle, jalur terbaik adalah lewat Sotengai Obiyamachi. Sotengai seperti ini dengan deretan toko sepanjang jalan, dilengkapi dengan atap penutup, umum ditemui di kota-kota di Jepang. Contoh paling besar ya di Osaka, di sekitaran Glycosine, Osaka. Semuanya Sotengai. Melalui jalur Sotengai ini cukup berbahaya. Selain bahaya buat isi dompet, juga waktu, karena banyak godaan untuk mampir-mampir. Bisa-bisa malah gak nyampe ke castle-nya.
Di ujung Sotengai, baru keluar beberapa langkah, kita sudah ketemu godaan berikutnya, Hirome Market, pusat kuliner indoor di Kochi yang di dalamnya terdapat total 60 kios. Umumnya adalah makanan khas Jepang, lebih khusus lagi makanan khas Kochi, seperti katsuo no tataki, sushi inaki, dan onori tempura. Tapi selain itu ada juga Chinese food dan Indian food sebagai alternatif. Lokasi dine-in di sini menyerupai food court dengan kursi-kursi dan meja-meja kayu panjang. Yang pada saat ramai pengunjung, tentu saja harus berbagi meja dan kursi dengan pengunjung lain. Ini untuk memancing keakraban. Selain itu, budaya minum sake setelah makan juga umum di Jepang. Maka teriakan "kenpai" sering terdengar di sini saat mereka bersulang. Lokasi ini bisa jadi persimpangan jalan buat saya. Apakah lanjut wisata sejarah ke Benteng Kochi, stop di sini untuk wisata kuliner, atau putar balik ke Sotengai untuk wisata belanja? Semoga akan ada masa jalan-jalan saya tidak dibatasi waktu dan biaya. Amin. Area terbuka di depan kita ini sudah merupakan dari area Benteng Kochi, meskipun bentengnya belum terlihat dari sini. Lalu bangunan di seberang jalan di sebelah kanan saya merupakan Museum Benteng Kochi dan Sejarah. Kalau dari yang saya baca, di museum itulah disimpan artefak-artefak bersejarah yang tadinya terdapat di dalam benteng. Namun karena untuk keperluan perawatan dan keamanan, tentu saja perlu disimpan di lokasi yang lebih baik. Memasuki gerbang Kochi Castle, saya baru ngeh kalau kolam air di sebelah kiri saya ini sepertinya dibuat mengelilingi area castle sebagai sistem pertahanan. Jadi mau nggak mau, musuh yang hendak melakukan serangan cuma bisa dari gerbang utama. Dan gerbang Otemon inilah salah satu gerbang utamanya dari Kochi Castle. Otemon sendiri berarti menyambut musuh. Sebagai pos terluar pertahanan, gerbang Otemon tidak hanya untuk menahan serangan, tapi dalam sehari-harinya juga berfungsi untuk memonitor orang-orang yang keluar masuk. Karena lokasi gerbang ini yang paling dekat dengan pusat kota, menjadikan gerbang Otemon sebagai rute yang paling sering dilalui pejabat dan penguasa keluar masuk castle ini. Struktur bangunan Otemon dibangun lebih tinggi daripada gerbang masuk. Ini menjadikan jarak pandang pemantauan lebih baik untuk menjangkau area-area di sekitar castle. Para samurai berjaga di pintu masuk, sementara di bagian atas telah siap para tentara jikalau terjadi serangan-serangan mendadak.
Kabarnya dari 12 Castle Tower yang ada di Jepang, cuma ada 3 saja yang masih memiliki gerbang Otemon, dan Kochi Castle ini salah satunya. Wajar aja sih, karena kalau terjadi penyerangan, pastinya gerbang Otemon yang paling pertama dihancurkan. Setelah mendaki tangga selama sekitar 10 menit, akhirnya kita tiba di gerbang menara. Sama seperti di bawah tadi, struktur gerbang ini pun dominan kayu dengan lapisan logam di sisi luar. Sampai sejauh ini belum ada penarikan tiket. Jadi untuk menikmati pemandangan dari gerbang pertama hingga pemandangan dari sini dengan view sedekat ini dengan menara Kochi plus pemandangan kota Kochi dari atas sini, semuanya itu masih gratis. Buat saya yang biasa jalan-jalan gratisan, apa yang saya dapat hari ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Cukup menyenangkan dan memuaskan. Nah, tiket masuk baru diperlukan jika kita mau masuk ke dalam Castle Tower. Kali ini saya akan masuk ke dalam. Pertimbangannya karena castle-nya tidak terlalu besar, sehingga tidak memakan banyak waktu, dan tiketnya pun tidak terlalu mahal. Sebelum menginjak bagian dalam castle, alas kaki harus dilepas dan disimpan. Aroma kayu yang khas langsung tercium begitu memasuki halaman castle. Aroma yang sama sebenarnya dengan gerbang-gerbang kayu yang kita lewati sebelumnya. Bagian besar konstruksi castle ini adalah bahan kayu hinoki yang memang memiliki aroma harum yang khas. Jalur pengunjung di dalam kastil dibuat dengan alur satu arah. Ruang-ruang terbuka di lantai dasar ini sebagian besar dipagari. Baru kemudian, ruangan berikutnya berisi diorama Kochi Castle dan wilayah sekitarnya dengan nuansa masa lalu. Seluruh materi informasi hanya tersedia dalam aksara Jepang. Yang untungnya saya nggak pengen banget tahu juga apa artinya. Karena informasi kan sekarang kita bisa dapat dari mana saja. Kochi Castle ini sudah ada dari tahun 1600-an. Tapi bangunan yang masih berdiri ini adalah hasil rekonstruksi pada tahun 1748. Karena bangunan sebelumnya telah terbakar habis. Fungsi utama castle berlantai 4 ini adalah sebagai markas administratif penguasa Tosa selama zaman Edo.
tapi lebih dari itu juga adalah sebagai simbol kekuasaan. Ruangan di lantai dasar menara utama ini aslinya adalah ruang penyimpanan senjata dan peralatan perang, yang dalam keadaan perang biasanya digunakan juga sebagai tempat perawatan sementara tentara-tentara yang terluka. Naik ke lantai 2 dan 3, saat ini terpajang foto-foto pemandangan kota Kochi dari masa ke masa, dari zaman Edo hingga masa kini. Dulunya lantai-lantai ini adalah tempat para pemanah bertugas, juga lokasi yang baik untuk mengamati pergerakan musuh dari ketinggian. Tibalah kita di lantai tertinggi dari kastil ini, spot foto utama dengan pemandangan panorama 360 derajat. Lantai ini dulunya dikhususkan sebagai tempat perlindungan bagi daimyo, julukan penguasa di sini. Terdapat juga ruangan rahasia di bagian atap menara ini di lantai 5 sebagai tempat persembunyian terakhir. Nice. Timer. Take my photo. Don't need to take? But this way it's backlit. Selain pemandangan kota Kochi dari ketinggian, tidak banyak yang bisa dilihat dari atas ini. Selain itu juga ruangannya sangat kecil, jadi begitu pengunjung lain mulai berdatangan, sebaiknya saya turun untuk memberi kesempatan mereka menikmati lantai ini. Lagi pula waktu saya terbatas dan harus segera turun. Kesan saya tentang Benteng Kochi ini tidak seperti mengunjungi bangunan tua, karena bangunannya masih sangat terawat dan terlihat kokoh. Sensasinya lebih seperti saat saya memasuki rumah-rumah adat di Taman Mini Jakarta, tentu saja dengan sentuhan Jepang. Bangunan khas yang tadinya cuma bisa saya lihat di acara Benteng Takeshi, hari ini saya bisa lihat aslinya lebih dekat, bahkan hingga masuk dan naik ke menaranya. Karena jalurnya satu arah, alur menuju pintu keluar melalui arah yang berbeda, tapi lebih banyak lorong kosong dengan jendela-jendela kecil yang terbuka, dan pintu keluarnya melalui gapura yang berbeda juga. Dan juga mengakhiri video saya kali ini. Terima kasih.